Sambil nunggu yang lain ya, karena sudah hampir jam 8:30 kita sholawatan dulu sambil nunggu MC juga masuk. Ya, mudah-mudahan dengan sholawat ini apa yang kita niatkan, apa yang kita tuju dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat insyaallah buat kita. Ya. Allahumma sholli sallim wa barik alaihi. Silakan dihidupkan semuanya, speakernya dihidupkan, kemudian kameranya juga dihidupkan, ya. On cam semuanya on cam, seperti biasa. Nanti kalau nggak on cam, nggak ketahuan kalian hadir atau tidaknya. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد روي بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم يا ربي Mustafa beliau maqasidana. Mana suaranya? Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun khairu khalqillahi min mudarin Muhammadun khairu rusulillahi kullihim ya Rabbi Mustafa beliau maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun dinuhu haqqan nadinu bihi Muhammadun mujmilan haqqa ala alami ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana fir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha Muhammadun kashiful ghammati wa zulami ya Rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد
طابت مناقبه محمد سره الرحمن بالنعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه على آله. Silakan Nela, ada Nela. Halo Nela. Silakan dimulai Nela. Nela belum datang ya, Alvin. Dan yang sudah datang silakan dihidupkan kameranya. Alvin, Nela belum masuk ya nak? Kurang tahu dah, Bi. Belum, Abi. Belum. Uswa bawa acara deh. Uswa ya. Oke. Silakan Uswa. Kalau udah dibuka acaranya, sudah jam 6:30 lewat. Uswatun atau Alvin ya, aja sekalian. Kalau iya Uswa siap. Oke, silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzuril bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama hadir di dalam Zoom meeting guna menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita dan ibadah-ibadah kita lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kesesatan kepada keselamatan. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama pada hari ini, hari Selasa, tanggal 24 Agustus, insya Allah akan ada materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Abitofur untuk membawakan materi kitab Safinatun Najah. Kepada Ustadz Ahmad Abitofur, dipersilahkan. Kita nggak ada Safinatun Najah ya? Iya, sebelumnya Alvin dulu, salawat dulu Alvin, silakan Alvin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik. Allahumma salli wa sallim. بجلالك وكمالك على زين عبادك وأصراف عبادك
أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بقي بالصحابات وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nastatihul jalsa mislamana wa huwa aslafuna salihun. Allahu yadkhilun niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu minal ulama'il alam wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihim kullu dhalin fi halakiz zalam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة البررة الكرام أما بعد فإن أحسن الكلام وأبين النظام كلام الله الحي القيوم ذو الجلال والإكرام. فقال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال أيضا الخير عادة والشر لجاجة فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فأنا أستعيذ بالله من جزء النحل المضلة وبوادر الحمق المذلة وأسأله السعادة بعقل رادع يستقيم به من زل وعلم نافع يستهدي به من ضل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين.
hadratil muhtaramin, para sahabat-sahabatku, segenap Dewan Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan usia dalam taat, diberikan kesehatan badannya, diberikan keberkahan dalam rizkinya, dan diberikan kebajikan dalam segala kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Serta anak-anak habis sekalian, para siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita haturkan atas nikmat Allah sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bermuajahah dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kita, talabul ilmi, dan lebih khusus lagi yaitu kita mengkaji salah satu kitab yang insyaallah sangat bermanfaat buat hidup dan kehidupan kita di dunia ini dan akan mendukung insyaallah kehidupan kita di akhirat nanti, yaitu mengkaji kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan ini semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan bekal kita, sebagai tambahan ketakwaan kita, nilai-nilai takwa kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan untayan salawat dan salam ini kelak akan datangkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Majlis Ta'lim Virtual MAN 1 Jakarta, langsung saja kita mulai kembali ta'lim kita yang kemarin sudah kita sampai di Pak Ustadz Lutfi nggak ada ya. Abi yang share screen kalau beliau nggak ada. Abi sudah izin. Ada Ustadz baru. Ada ya, pada Ustadz, padahal. Dari tadi sinyalnya keluar masuk soalnya. Iya nggak apa-apa ya. Ini. Bentar. Cari dulu ya Mas ini nih. Iya. Ya, sambil menunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Amma ba'd. Faqad qala al-musannif rahimahullahu taala Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Al-Salim bin Sumer Al-Hadrami nafa'anallahu bihi wa bi'alumihi fid dharaini amin. Qala Safinatun Najah, ya. Itu di depan nanti akan di-share sama Ustaz Lutfi ya. Itu di depan ada Safinatun Najah. Safinatun Najah ini adalah kitab yang akan kita kaji. Judulnya Safinah. Safinah itu artinya perahu. Najah, an-najah artinya keselamatan. Jadi kitab ini maknanya adalah perahu penyelamat, insyaallah, yang akan menyelamatkan kita ya kalau kita mau mempelajarinya dengan baik, sungguh-sungguh kita pahami secara mendetail isi kitab yang sangat mukhtasar ini, yang sangat tipis ini. Tapi nanti insyaallah akan kita kaji lebih dalam ya. Abi juga sudah siapkan kitab Kasyifatus Saja sebagai syarah dari kitab Safinatun Najah. Ini nanti kita pelajari secara mendalam. Kemudian setelah itu kita usahakan untuk mempraktekkan apa yang diberitahukan oleh sang muallif, oleh sang musannif, pengarang kitab ini. Insyaallah kalau kita laksanakan itu dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka insyaallah ini akan menjadi Safinatun Najah kita, akan menjadi perahu penyelamat kita, terutama menyelamatkan kita dari kesalahan dalam melaksanakan ibadah, kesalahan dalam menyatakan akidah, dan kesalahan-kesalahan lain dalam bermuamalah. Ya, insyaallah kalau kita sudah belajar dengan mendalam, ya, nanti kita akan selamat dunia kita dan insyaallah juga akan selamat akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu sudah nongol ya. Safinatun Najah fi ma yajibu alal abdi li maulahu. Itu di depan ada itu. Kitab Safinatun Najah fi ma yajibu alal abdi,
pada hal-hal yang wajib atas seorang hamba, artinya kita wajib laksanakan hal-hal yang ada di kitab ini, ya. Ila maulahu, kepada siapa? Kepada Allah. Artinya di dalam kitab Safinatun Najah ini banyak hal-hal kewajiban-kewajiban yang nanti ya yang harusnya kita laksanakan, itu nanti diterangkan oleh musannif. Kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah, kewajiban kita kepada orang tua dan lain sebagainya mungkin juga akan ada di dalam sini, ya. Oke, kita langsung saja mulai karena kemarin kita sudah masuk ke dalam ke dalam pembukaan sudah selesai semuanya, maka sekarang kita masuk ke pertama. Kita mulai masuk ke dalam materi, ya, ke dalam materi kitab. Tarjamatul mu'alif sudah, Ustaz. Itu biografi pengarang sudah minggu kemarin. Kita langsung masuk ke dalam kitabnya, matannya. Nah ini, Matnu Safinatun Najah ke atas sedikit, Ustaz, tadi. Iya, di judul. Oh, ini apa ini? Oh, cetakan doang ya. Matnu Safinatun Najah, ya, alal majhabil Imam Asy-Syafi'i, ya. Kitab yang akan kita pelajari ini, ya, pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kitab Safinatun Najah ini adalah ala majhabil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala, ya. Jadi kita berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, bukan berdasarkan mazhab-mazhab yang lain, karena mazhab ada banyak, yang akan kita pakai adalah mazhab Imam Syafi'i. Fadhal Ustaz Tamir. Nah, kita masuk sudah. Ya, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu yang paling atas sebelum basmalah. Ya, ini adalah pembukaan, ya, di dalam kitab itu memang dibuka dengan kata-kata ini. Kalau di dalam kitab ini ada di halaman sebelum halaman pertama. Jadi adanya di awal, ya. Di awal setelah sampul itu ada man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kenapa dijadikan ini sebagai kalimat pertama bukannya basmalah, ya? Karena ini adalah hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menyatakan kepada kita bahwa man yuridillahu bihi khairan, siapa-siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki kebaikan pada diri orang tersebut, ya, artinya kalau orang itu memang ingin dijadikan sebagai orang yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Rasulullah apa? Yufaqihu fiddin. Niscaya orang itu akan diberikan pemahaman di dalam masalah-masalah agama, ya. Artinya orang itu akan dijadikan seorang yang faqih. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada di kitab Bukhari dan Muslim. Kalau kalian lihat mungkin di dalam screenshot itu ada catatan kaki, ada footnote. Ya, footnote-nya itu di bawahnya ada Al-Bukhari, ada Muslim. Artinya ada di kitab Sahih Bukhari dan di kitab Sahih Muslim. Dua kitab yang merupakan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quranul Karim. Al-Quran pertama, yang kedua As-Sunnah, dan As-Sunnah ini kita ambil dari kitab Sahih Bukhari yang Muslim paling atas, ya. Jadi ada 7 perawi inti yang harus kalian tahu, yang kitab-kitabnya itu banyak kita pakai rujukan dalam hukum-hukum Islam. Namanya ban mati. Bukhari, Ahmad, Nasai, Muslim, Abu Daud, kemudian Tirmizi dan Ibnu Majah. Itu ada ban mati. Ada 7 perawi yang sering kita pakai. Nama kitabnya adalah Kutubus Sab'ah, ya. Itu ada 7. Kita lanjut sekarang. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata baginda Rasulullah. Jadi kalau kita ini ingin menjadi orang baik, ayo kita ukur seberapa dalam pengetahuan kita tentang agama, ya, tentang akidah kita, tentang akhlaknya, tentang ibadahnya, tentang hal-hal lain yang terkait dengan agama, itu kita diberikan pemahaman yang dalam. Itu kalau Allah menghendaki kebaikan. Ini salah satu di antaranya. Walaupun ada juga cara-cara yang lain, ya. Rasulullah juga pernah bilang, man yuridillahu bihi khairan yusibhu. Siapa-siapa yang Allah kehendaki, man yuridillahu bihi khairan yusibhu, maka niscaya dia akan memberikan musibah. Artinya apa? Ketika Allah memberikan musibah, berarti Allah juga menghendaki diri kita menjadi orang yang baik. Ya, banyak cara bagaimana Allah menjadikan kita sebagai orang yang baik. Salah satunya adalah kalau Allah menghendaki kita jadi orang yang baik adalah yufaqihu fiddin, yaitu bertafakuh dalam masalah agama. Ya, oleh karena itu maka di dalam Islam kita sering dengar itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yang namanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.
Tapi ilmunya ilmu yang mana? Tidak setiap ilmu itu wajib. Yang dimaksudkan dengan al-ilmu di sini itu namanya ma'rifah. Kalau dalam bahasa Arab al-ilmu itu namanya ma'rifah, sesuatu yang sudah diketahui. Kalau bahasa Inggris itu namanya adalah definite, ya. Sesuatu yang sudah kita ketahui. Berarti al-ilmu di situ sesuatu yang sudah kita ketahui, yang memang harus kita ketahui. Apa itu? Sudah ditentukan bahwa kewajiban menuntut ilmu itu adalah ilmu-ilmu agama, ya. Ilmu agama itu pokoknya tinggal ada 3, ilmu fikih, ya, ibadah, kemudian ilmu akidah, ya, usuluddin, kemudian dengan ilmu muamalah, akhlak, ubudiyah, tasawuf. Itu 3 wajib kita tahu tuh. Itu 3 wajib kita pelajari, ya. Nah, kalau kita tidak mau mempelajari itu, masalah ibadah, masalah akidah, dan masalah muamalah, masalah akhlak, maka kita termasuk orang yang berdosa. Oleh karena itu, maka alhamdulillah di MAN 1 ini kalian semua belajar ketiga ilmu tersebut. Lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Ilmu-ilmu yang lain dalam kategori agama tidak dosa kita tidak belajar. Tapi dalam kategori hidup di dunia, maka kita bisa mendapatkan kecelakaan atau kerugian kalau kita tidak belajar. Dengan bahasa Inggris, kalau kita nggak belajar, kita susah mengembangkan diri kita. Matematika, kalau kita nggak belajar, kita susah untuk mengembangkan potensi kita. Bahkan mungkin kita akan mudah ditipu semua orang. Dan demikian pula ilmu-ilmu yang lain, ya. Tapi dalam patokan agama sekali lagi yang menjadi kewajiban adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan hubungan agama, yaitu syariah, ibadah, syariah atau ibadah, kemudian akidah atau apa namanya tuh usuluddin, dan yang ketiga muamalah, yaitu akhlak, tasawuf, ya. Nah, itu. Nah, di sini insya Allah kita akan berusaha untuk menjadi orang yang baik. Caranya bagaimana? Tafaqquh. Kita berusaha untuk tafaqquh, berusaha untuk memahamkan diri kita, memahami masalah-masalah agama. Dan ini yang pernah Abi bilang, ini juga lah yang ditekankan oleh Allah, supaya kita menuntut ilmu, nanti setelah kita bisa, lalu kita pulang ke kampung kita, dan kita sebarkan ilmu kita. Insya Allah, ya. Itulah yang pertama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Abi lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini Abi nyampaikannya tidak terlalu luas ya nak ya. Abi nyampaikannya tidak terlalu luas. Ya, hanya simpel aja. Kalau terlalu luas nanti mungkin satu bahasan ini aja Abi kalau di pengajian di majelis ta'lim itu membahas satu pembukaan ini aja bisa 3-4 kali pertemuan. Bisa 1 bulan. Ya, tapi nggak apa-apa ya, ini tidak terlalu luas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Di sini mu'allif atau musannif artinya pengarang kitab Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami itu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Karena satu, ya, ini adalah akhlak Allah. Ya, kita disuruh kata baginda Rasulullah, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Bagaimana itu akhlak Allah? Akhlak Allah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mau memulai satu kitab, itu biasanya Allah memulainya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat di Quran, ya. Al-Quran itu yang terdiri dari 114 surat itu diawali, yang tebal banget itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu adalah ayat pertama, ada di dalam surat yang pertama, yaitu dalam surat Al-Fatihah. Makanya sebagai bukti bahwasanya Salim bin Sumer Al-Hadrami ini mengikuti akhlak Allah, beliau mulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tabarruk, ya, mencari keberkahan. Karena mengikuti Al-Quranul Karim diharapkan mendapatkan keberkahan dari Allah melalui mengikuti Al-Quranul Karim. Susunan Al-Quran dimulai dengan Bismillah, maka Syekh Salim memulai juga kitabnya dengan Bismillah. Kemudian yang ketiga, kenapa beliau memulai dengan Bismillah? Karena ada hadis baginda Rasulullah yang menyatakan kullu amrin zibalin la yubda bil basmalah fahuwa aqta. Ya, setiap perkara yang penting itu kalau nggak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta, maka pahala itu akan terputus. Artinya pahala itu mungkin tidak sampai kepada Allah, artinya tidak ada pahalanya, atau mungkin kurang keberkahannya. Ya, nuksan, ada nuksan di situ. Fahuwa aqta, maka dia terputus. Kenapa Abi bilang itu mungkin saja sampai tapi tidak sempurna? Karena di dalam hadis yang lain ada ungkapan Rasulullah, ya,
kul amrin zibarin la yubda bil basmalah fahuwa abtar. Ada yang bilang juga fahuwa ajzam, ya. Ada yang bilang terputus ekornya, ada yang bilang juga abtar, tidak punya keturunan. Itu sama saja sebenarnya. Intinya adalah kalau kita memulai suatu pekerjaan tanpa ada bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan kita itu bisa satu kurang berkah, dua tidak sampai pahalanya kepada Allah atau tidak ada pahalanya dari Allah. Oleh karena itu maka Abi sarankan setiap kalian memulai setiap kalian memulai pekerjaan yang baik, jangan lupa untuk memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena itu dasarnya hadis Rasulullah, kullu amrin ribalin, segala sesuatu perkara yang penting la yubda bil basmalah. Dia tidak dimulai dengan bismillah. Mau belajar tapi nggak pakai bismillah. Ya, kayak Abi tadi kita mau mengkaji kitab tapi Abi nggak mulai dengan bismillah. Berarti nanti kajian kita kurang berkah. Berarti mungkin karena kurang berkah ini kalian susah paham. Atau mungkin kalian paham tapi susah buat ngamalin. Atau mungkin ngamalin tapi tidak ikhlas karena Allah. Ya, dan seterusnya. Keberkahan itu kita tidak pernah tahu. Ya, oleh karena itu maka kita Abi mulai tadi dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan mu'alif juga memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Belajar pakai bismillah. Makan pakai bismillah. Mau tidur pakai bismillah. Saya nggak pakai bismillah, bismika Allahumma ahya, itu kan sama aja bismillah. Dengan nama engkau ya Allah, itu kan bismillah juga dengan nama Allah. Ya, apa saja, ya. Sampai-sampai kita mau masuk ke kamar mandi, ya, untuk menunaikan qada kita, menunaikan hajat kita, buang air, itu pakai bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khabsi wal khaba'is. Ya kan? Itu jadi pakai bismillah. Segala sesuatu perkara usahakan dengan bismillah. Tapi ingat, kalau untuk perkara yang baik, ya. Kalau untuk perkara-perkara yang tidak baik, maka bukan cuma tidak masyru', bukan cuma tidak disyariatkan, bahkan dilarang untuk memakai bismillah. Wah, di sana ada tetangga nih, ya. Ada tetangga punya pohon mangga, mangganya udah banyak yang matang. Ntar malam gua embak, bismillah, malam harinya langsung ngambil jambu. Itu perkara yang jelek, yang tidak disukai oleh agama. Kalau pakai bismillah, kita akan mendapatkan murka dari Allah. Tidak boleh. Perkara hakir, perkara dani, perkara yang rendah, tidak boleh kita memakai bismillah, ya. Jadi ini bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di dalam kitab Kasyifatus Sajah itu diungkapkan bahwasanya kalau bisa sebelum tidur itu baca 21 kali bismillah. Insya Allah akan terlindung daripada mati yang kurang baik, insya Allah, ya. Praktekkan nih, amalkan nih 21 kali setiap mau tidur, baca bismillahirrahmanirrahim, 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 dan seterusnya. Baca doa, surah Al-Mulk, surah ayat kursi, dan lain-lain yang biasa kalian baca, ya. Terutama bismika Allahumma ahya, itu yang biasa, ya. Oke. Abi lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ya. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Segala puji, ya. Artinya segala puji berarti seluruh pujian. Pujian itu berarti bukan cuma satu macam, ya. Pujian itu berarti banyak macamnya. Nah, seluruh jenis pujian itu kembali kepada Allah. Apa iya pujian itu banyak macamnya? Iya. Paling tidak ada kelompok 4, dibagi 4 pujian itu. Apa itu? Pujian Allah kepada Allah, pujian Khalik kepada Khalik. Allah memuji diri Allah sendiri seperti di Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Itu pujian Allah kepada diri Allah, ya. Jadi ini pujian ini milik Allah. Ada pujian Allah kepada makhluk. Allah memuji makhluknya, memuji malaikat, memuji manusia, memuji binatang, memuji benda, memuji segala macam tumbuhan dan lain sebagainya. Maka pujian Allah kepada makhluk itu juga termasuk milik Allah, ya. Kenapa demikian? Karena makhluk itu dipuji atas berkat Allah. Misalnya Allah memuji Rasulullah, ya, dengan kata-kata beliau, dengan kata-kata Allah dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang mulia. Nah, kenapa pada dasarnya pujian Allah kepada Rasulullah kembalinya kepada Allah? Karena yang memberikan budi pekerti mulia itu, yang memberikan keagungan pada Rasulullah itu adalah juga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pujian Allah kepada Allah, ya milik Allah. Pujian Allah kepada hambanya, itu juga milik Allah. Karena satu saat bisa saja Allah akan angkat itu.
Ya kan? Allah akan ambil nikmat itu bisa saja. Mungkin tidak kepada Rasulullah. Misalnya kita dipuji sama Allah. Ya, sebagai orang beriman kita kan dipuji sama Allah nih. Tapi kita kurang bersyukur. Bisa saja nanti nikmat tersebut, pujian tersebut akan dicabut dari kita. Nauzubillah. Ya, ini yang kedua. Pujian Allah kepada hamba. Kemudian yang ketiga, pujian hamba kepada Allah. Kita memuji Allah. Ya, kita sering memuji Allah. Alhamdulillahi ala ni'amihi, alhamdulillahi ala barakatihi, dan segala macam. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya, atas segala kesehatannya, atas karunia rizkinya, dan segala macam. Pujian seorang hamba kepada Allah itu juga milik Allah. Ya, karena yang menggerakkan bibir kita untuk memuji Allah itu adalah Allah. Tidak semua orang sanggup untuk memberikan pujian kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, belum tentu. Ya, yang menggerakkan hati kita untuk memuji Allah, ya Allah. Makanya pujian seorang hamba kepada Allah itu adalah juga milik Allah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pujian makhluk kepada makhluk. Kita memuji teman kita, kamu ganteng, itu adalah milik Allah. Atau kamu cantik, itu milik Allah. Kenapa? Karena yang menggerakkan kamu untuk memuji dia itu adalah Allah. Karena yang bisa mengetahui kecantikan dia, ya kamu bisa mengetahui kecantikan dia karena anugerah dari Allah. Diberikan mata, itu milik Allah juga. Ya, sama yang dipuji juga sama demikian. Makanya kalau kita dipuji orang, senantiasa ingat bahwasanya semua pujian pada dasarnya bukan milik kita, tapi milik Allah. Makanya kalau dipuji sama orang bilang, kamu ganteng, subhanallah walhamdulillah. Nah gitu, jangan sombong, lu ganteng, iya gue gitu loh, jangan. Ya, tapi kita harus apa? Kita harus memuji Allah. Oh kamu cantik sekali, oh siapa dulu, gue bedak 2 aja 5 cm. Enggak, jangan, lebay itu namanya. Ya. Tapi kita ingat, itu adalah Allah. Kalau kamu sombong, kamu tampan, iya dong, gua rias wajah aja begini, gua ngerawat muka ini berapa ratus ribu, berapa juta, segala macam. Akhirnya kita sombong. Kalau sombong, nauzubillah, bisa saja nanti kita diambil nikmatnya. Kita lagi jalan, tiba-tiba kesandung, kita jatuh, tiba-tiba depan kita ada batu, akhirnya muka kita hancur, harus dioperasi, nauzubillah. Ya, itu cara Allah mengambil nikmatnya. Kalau kita sombong, gampang. Makanya kalau kita dipuji oleh Allah, oleh seseorang, oleh siapapun, jangan pernah lupa bahwasanya yang berhak untuk dipuji itu adalah Allah. Pujian itu milik Allah. Kamu pintar sekali ya, subhanallah walhamdulillah. Aku sebenarnya bodoh, tapi aku diberikan otak ini, aku asah, dan Allah menganugerahkan pemikiran yang cerdas kepadaku. Semuanya karena Allah, bukan karena diriku. Nah, itu ya. Hal-hal yang baik semuanya milik Allah, bukan milik kita. Ya, paham tuh ya? Oke. Ini, alhamdulillah. Jadi segala puji apapun jenisnya. Bagaimana burung memuji Allah, bagaimana tumbuhan memuji Allah, bagaimana Allah memuji malaikat, bagaimana malaikat memuji kita, bagaimana Rasulullah memuji umatnya, bagaimana umat memuji Rasulullah, anak memuji orang tua memuji teman, dan segala macam. Semua pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya yang memberikan kudrah, yang memberikan kemampuan itu adalah Allah. Ya, ini Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Artinya Allah adalah penguasa alam semesta. Tidak ada lagi penguasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin Abi tidak perlu tafsirkan, tidak perlu jabarkan, karena Abi sudah yakin kalian semua tahu. Jadi tidak ada lagi yang boleh kita anggap sebagai Tuhan, penguasa alam selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah saja satu-satunya Tuhan. Ya, di alam dunia ini kalau ada dua saja Tuhan, bahaya. Lau kana fihi ma'alihatun la fasadata. Kalau saja di langit dan di bumi, kata Allah dalam Al-Quran, ada dua Allah, ada dua Tuhan, niscaya akan hancur alam semesta ini. Akan hancur langit dan bumi, tabrakan. Tuhan A pengen matahari terbit dari timur, Tuhan B pengen matahari terbit dari barat. Nah, Tuhan A sama Tuhan B kan sama-sama kuasa. Karena dua-duanya Tuhan, dua-duanya nggak mau ngalah. Akhirnya apa? Oh ya udah, yang satu nerbitin dari timur matahari dia, yang satu nerbitin dari barat matahari dia. Akhirnya ketemu di tengah-tengah, beradu, hancur, Big Bang. Ya, kalau teori fisika namanya Big Bang, dentuman besar, hancur sudah. Ya, kalau ada dua Tuhan, untung Allah cuma satu. Jadi Allah kehendaki matahari terbit di timur, terbenam di barat. Ya sudah, tidak ada lagi yang punya kuasa untuk melawan keinginan Allah. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Ya, oke. Wabihi nasta'in. Ya. Dan hanya kepadanya dan dengannya nasta'inu, kami
memohon pertolongan. Kita memohon pertolongan. Wabihi, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ini asal kalimatnya kalau dalam bahasa Arab harusnya kan wa nasta'inu bihi, ya, dan kami mohon pertolongan kepadanya, kan seperti itu. Tapi dibalik, kalau bahasa Arab susunannya memang seperti itu. Nanti Bu Jazila yang bisa menerangkan, atau Ustaz Nasrullah itu, ya, Ustaz Jazila atau Ustaz Nasrullah dah kalau masalah susunannya. Kenapa wabihi dulu Bu, baru nasta'in, bukan nasta'in dulu baru bihi. Nanti Bu Jazila urusannya itu. Wabihi nasta'in, dan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan, ya. Jadi kalau kita punya kesusahan, kita minta tolong sama Allah. Kalau kita punya kebutuhan, kita minta tolong sama Allah. Kalau kita punya sesuatu keinginan, kita minta tolong sama Allah. Hanya kepada Allah. Dan caranya Allah sudah beritahukan hanya 2 cara diantaranya. Apa itu? Apa itu? Wasta'inu bisabri wassalah. Dan mohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan 2 cara. 1, ya, dengan sabar, kemudian 2, dengan sholat. Kalau kita lagi susah hidup kita, kayak zaman sekarang ini kita lagi susah, ya kalian lagi terkena coronavirus disease sudah hampir 1,5 tahun, sudah hampir 2 tahun, ya. Kita sebagai bangsa, sebagai warga dunia, kita lagi dirundung musibah oleh Allah, kita merasa susah, maka kita mohon pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Dengan sabar, ya. Kita ikhtiar, kita tawakal, kita pakai masker, kita jaga jarak segala macamnya, tapi juga kita harus bersabar. Jangan nuntut Allah. Ya Allah, udah 2 tahun bagaimana ini? Ya, udah 2 tahun saya kagak bisa ngaji, saya kagak bisa sekolah, saya kagak bisa begitu, kebaikan banyak yang saya tinggalkan, gimana ini? Jangan mendikte Allah. Sabar. Karena apa? Tadi, man yuridillahu bihi khairan yusibhu. Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, niscaya akan diberikan musibah. Mungkin dengan musibah corona ini nanti Allah akan mengangkat derajat kita sebagai warga dunia, warga bangsa, warga Indonesia dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu, ya. Yang jelas kalau kita ikhlas, kalau kita menyerahkan semuanya kepada Allah, mudah-mudahan nanti Allah akan berikan yang terbaik sebagai balasannya. Paling enggak, ketika kita sakit, kita bersabar, nanti insya Allah dosa kita akan diampuni dan pahala kita akan ditambahkan. Insya Allah itu paling tidak, ya. Jadi mohonlah pertolongan kepada Allah dengan 2 paling tidak. Pertama, bisabar, dengan kesabaran. Kemudian yang kedua dengan sholat, ya. Kalian punya kebutuhan, sholat hajat, ya. Kalian merasa banyak dosa, ya, maka sholat taubat. Kalian merasa punya keinginan, ya, pengen milih pasangan antara yang A dengan yang B, ya, misalnya kalian ditembak sama 2 orang, si A nembak, kemudian si B nembak, kalian bingung A sama B sama-sama baiknya, ya, kalian pilih yang mana, maka kalian bisa istikharah, ya. Itu nanti kalau udah mau berkeluarga, bukan sekarang, ya. Kemudian atau mungkin nanti kalian milih perguruan tinggi A, perguruan tinggi B nih enaknya nih kalau masuk, ya. Maka istikharah, serahkan sama Allah. Nanti Allah yang akan memilih. Allahumma inni astakhiruka. Ya Allah, saya mohon kau pilihkan buat saya. Ya, kampus A apa kampus B nih. Nah, itu nanti Allah akan berikan petunjuknya, ya. Jadi mohonlah mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sholat. Apapun itu, insya Allah akan selesai. Cuma ingat, sabar, ya. Jangan diite Allah, habis sholat langsung minta dikabulin. Ya, jangan. Apa ini? Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Atas perkara-perkara dunia dan juga perkara-perkara agama. Jadi apa saja hal-hal yang menimpa kita berupa urusan dunia, ya, kesusahan hidup, mungkin sakit atau segala macam, itu kita harus minta pertolongan pada Allah. Dengan 2 cara tadi, sabar dan sholat. Karena yang namanya musibah itu sudah pasti, tidak mungkin tidak diberikan. Bahkan kita ini hidup sendiri kan kata Allah buat diuji. Dalam surah apa? Al-Mulk kalau nggak salah. Tabarakalladzi, ya, ayat kedua. Surah Al-Mulk ayat kedua, coba kalian lihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah yang telah menciptakan hidup, Allah yang telah menciptakan mati, buat apa? Liyabluwakum. Untuk Allah uji itu siapa di antara kalian ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik perbuatannya. Apakah ketika diuji dia sabar atau mungkin tidak sabar, itu nanti kalian akan diketahui oleh Allah dari cara-cara ujian yang diberikan kepada kalian. Makanya kita harus berhasil dalam ujian kita. Kita harus jalani ujian ini dengan segala kesabaran, ya, dengan usaha ikhtiar, tawakal, tapi, ya, doa tapi juga tawakal. Yang pertama ikhtiar, usaha dulu, ya, bagaimana menghindari penyakitnya, corona misalnya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara doa kepada Allah,
ya, agar segera corona ini dihilangkan. Dan yang ketiga, tawakal, kita serahkan sama Allah. Ya, masalah waktunya nanti Allah yang akan mengambilnya. Ya, kita sudah tawakal, ikhtiar, doa, tawakal. Kemudian waddin, dan juga perkara agama, ya. Perkara agama itu seperti apa? Misalnya kalau lagi malas sholat, ya serahin sama Allah. Kita minta pertolongan sama Allah, ya Allah, aku diciptain sama Engkau untuk beribadah, tapi rasanya setiap mau sholat ini rasanya males banget. Rasanya kagak pengen, kagak iyeng banget sama yang namanya sholat. Dengar azan, subuh-subuh saya dengar si azan, tapi saya karena masih ngantuk, akhirnya saya tutup kuping saya. Bagaimana caranya ya Allah? Mohonlah sama Allah, nanti akan dibukakan pintu hidayah. Ya Allah, saya tiap hari itu pengen banget bangun tahajud, bagaimana caranya? Mohon doa sama Allah. Tapi sekali lagi Abi bilang, jangan lupa, jangan berdoa saja tapi tidak mau usaha. Usaha harus. Ya Allah, jadikanlah saya orang kaya, tapi nggak mau kerja, nggak bakalan kaya. Emang ujuk-ujuk duit turun dari langit? Kagak. Kita pengen tahajud, ya Allah, saya pengen tiap malam tuh bangun jam 2, jam 3, pengen tahajud nyembah Engkau di tengah heningan malam, ya Allah. Karena itu adalah termasuk cara Engkau menjadikan hamba nanti dibangkit dalam kelompok orang mulia. Minta doa sama Allah. Caranya, usahanya, tidurnya jangan terlalu malam, kata Umi, ya. Tidurnya jangan terlalu malam. Tidur jam 9, jam 10, insya Allah bangun. Ya, insya Allah bangun. Ya, bangun malam, bukan buat kencing, buat sholat tahajud. Ya, antara habis kencing, sholat tahajud dulu, jangan tidur lagi. Ya, insya Allah bisa. Setiap malam bisa, insya Allah setiap malam. Ya, ala umurid dunia waddin. Wasa jam 7 seperempat selesai. Wassallallahu wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjut. Wassallallahu sabutfi, ya. Ini aja ya, sampai di sini dulu, ya. Ustaz Lutfi, boleh ditutup dulu itunya. Baik anak-anak habis sekalian, pada jamaah Majelis Ta'lim Virtual MAN 1 Jakarta, itu saja dulu kajian kita sampai wassallallahu ala umurid dunya waddin. Insyaallah dilanjut 2 minggu ke depan, ya, dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Sekali lagi Abi bilang mohon maaf, bukannya Abi nggak mau baca cepat-cepat. Kalau cuma suruh nerjemahin, ya Abi bilang 1 jam nggak sampai juga mungkin kita selesai. Tapi ini kan harus dipahami, ya. Jadi harus belajar secara mendetail. Apa itu alhamdulillah, harus kita tahu jenis pujiannya. Apa itu sholawat, nanti wassallallahu nanti juga kita harus tahu, ya. Jadi jangan kalian terburu-buru untuk bisa menguasai ilmu. Imam Syafi'i bilang diantaranya adalah tulu zamanin, waktunya panjang. Buat mencari ilmu itu waktunya panjang. Nggak bisa sebentar kalian langsung jadi kiai, ya. Dengan ikut pildacil tahu-tahu jadi mubalik. Bisa kalau cuma ceramahnya doang, tapi ilmunya kagak. Ntar ceramah tahu-tahu salah. Nauzubillah, ya. Jadi jangan terlalu khawatir. Insya Allah tetap kita bisa untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan sehat sekali, ya. Aduh, Fania ngantuk banget. Alhamdulillah, yarhamkillah, yahdikumullah wa subhanakum. Fania bahasa itu bersin, ya. Nggak sadar orangnya. Oke, Abi kira itu saja dulu dari Abi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama untuk diri Abi pribadi dan juga untuk kalian. Jangan pernah lupa untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita, dan tentunya dengan keikhlasan. Insya Allah mudah-mudahan ilmu kita akan berkah, ya, akan barokah, akan menjadi amal pahala buat kita nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Abi tutup sampai di sini. Nanti untuk doa, ya, insya Allah akan dipimpin oleh, kalau masih ada, kalau Raihan ada nanti dipimpin oleh Raihan, kalau tidak ada nanti dipimpin oleh Alvin, insya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Lutfi, ana udahan. Waalaikumsalam Uswa, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Uswa, mana pembawa acara Uswatun? Tapi saya udah ada. Nela udah ada? Oke, Nela, silakan ditutup. Tadi kemana Nela? Laptopnya nge-lag, Bi. Oh iya Terima udah. kasih kepada Abi Ahmad Taufur yang telah memberikan kajian atau materi yang sangat bermanfaat. Amin. Semoga materi tersebut bisa kita amalkan dan jalankan. Sebelum menutupi kajian pada pagi hari ini, kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Ananda Raihan Abdullah. Kepada Ananda Raihan, kami persilakan. Ananda. Ya, Rehan, mana Rehan?
Alhamdulillah ghafuri wal qurbi wal umuri wa qaimi ghusuri wa salatullah dawana wa salamu mustamana ala man yajina qiyami wa ali wa kirami wa sahib kan nujumi fil wadikal marami lil alim ya rabbana taghabna bi annana asabna wa وزعلنا فتب علينا توبة تقصير كل هوبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول واحضر بكل سهول صلى الله وسلم ربي عليه عجل وآله وصحبه دادقت صحبي والحمد لله بالبدل والتناعي صلى الله على سيدنا محمد لله بالبدل والتناعي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, Raihan diperbaiki lagi baca doanya. Banyak yang ketinggalan itu fakrohnya, banyak bait-bait yang ketinggalan. Ya, nanti disempurnakan lagi. Tapi sudah bagus. Ya, nanti disempurnakan lagi. Oke, Nela, silakan ditutup. Saya selaku pembawa acara mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu, Abi mau screenshot ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Absen jangan lupa ya, udah di-share kan Abi absen ya? Sudah, Ustaz, sudah. Ya. Ya, Lupa sudah anak-anak selesai. Silakan, absennya ya. silakan kalau mau keluar. Makasih, Ustaz. Ya, sesama ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Recording in progress. Ya, anak-anak jangan lupa seperti biasa untuk mengingatkan prokes ya 5M plus 1D ya untuk tetap diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, menghindari keluar rumah, dan mencuci tangan. Dan paling utama adalah doanya, jangan lupa ya. Ustaz. Semoga kita semua terhindar dari virus corona yang Ustaz. sedang merajalela. Ya. Ustaz Lutfi. Ya. Ntar Silakan. minta link ini lagi ya Recording buat stop. PJJ Fikih Jam berapa Ustaz? jam 9 sampai jam 10. Tapi lupa nih kelas 10 apa kelas 11 lupa. Iya, iya. Iya, makasih ya. Oke, sana ya. Ini keluar ya, ini Oke, saya keluar. tutup ya. Ya, apaan? Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.